Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NPM 22135 kelas G. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum pidana adat Baduy dan sistem hukum pidana Indonesia. Saya menjelaskan di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan hukum. Baik, berikut penjelasannya. Baik, di sini ada penjelasan sistem hukum pidana adat. Sistem hukum pidana adat adalah aturan hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat adat untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai dan kebiasaan turun-temurun. Hukum ini dikelola oleh tokoh adat atau lembaga adat dengan tujuan menjaga keseimbangan dan harmoni dalam komunitas. Sanksi dalam hukum pidana adat biasanya berupa denda, kerja sosial, atau tindakan lain yang bertujuan memulihkan hubungan sosial, bukan sekedar menghukum pelaku. Sistem ini masih diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, namun penerapannya harus sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Selanjutnya, sistem hukum pidana di adat Baduy. Hukum pidana di adat Baduy adalah sistem hukum tradisional yang berlaku di masyarakat Baduy, yang mengatur tindak pidana berdasarkan adat istiadat, nilai sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini tidak tertulis dan dikelola oleh tokoh adat seperti Puun, melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Sanksi yang diberikan bersifat restoratif, seperti ritual adat, denda berupa barang, atau pengucilan, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Tujuan hukum ini adalah menjaga keharmonisan sosial, ketaatan pada adat, dan kelangsungan tradisi serta budaya masyarakat di Baduy. Selanjutnya, sistem hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana di Indonesia adalah sistem hukum yang mengatur tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan sanksi yang dikenakan. Tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tujuan utamanya adalah memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat dengan menetapkan tindakan kriminal dan sanksi sesuai, seperti penjara, denda, atau hukuman mati. Penegakan hukum pidana dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim melalui proses peradilan yang sah, dengan mengedepankan asas keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan prosedur hukum yang berlaku. Di sini ada jenis-jenis sistem hukum pidana di adat Baduy. Yang pertama yaitu pidana ritual adat, di mana pelanggaran terhadap norma adat seringkali dikenakan pidana berupa ritual adat seperti upacara penyucian diri atau komunitas untuk mengembalikan keharmonisan yang terganggu. Yang kedua, denda adat. Pelanggaran terhadap aturan adat dapat dikenakan denda dalam bentuk barang atau hewan yang harus diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam adat sebagai ganti rugi atau sebagai simbol pemulihan. Selanjutnya, pemisahan sementara. Pelanggar bisa dikenakan pemisahan sementara dari komunitas untuk memberi waktu bagi mereka untuk merenung dan memperbaiki perilaku mereka sebelum kembali diterima oleh masyarakat. Lalu, ada penyelesaian melalui musyawarah, yang dimana beberapa pelanggaran dapat diselesaikan melalui musyawarah adat, di mana para tokoh adat memediasi antara pihak yang bersengketa atau mencari solusi yang adil dalam memulihkan hubungan sosial. Di sini ada jenis-jenis sistem hukum pidana di Indonesia. Yang pertama ada pidana pokok. Pidana pokok mencakup pidana penjara, denda mati, dan penjara seumur hidup yang dijatuhkan berdasarkan jenis kejahatan. Yang kedua yaitu pidana tambahan. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak tertentu, pengumuman kejahatan, dan perampasan barang untuk memberikan efek jerah dan memperbaiki kesalahan. Yang ketiga yaitu pidana khusus. Pidana khusus ini untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, atau perdagangan manusia, serta pidana sosial berupa kerja sosial. Selanjutnya ada tujuan sistem hukum pidana di adat Baduy. Tujuan dari pidana di adat Baduy adalah untuk menjaga kelestarian dan keharmonisan dalam masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Pidana adat di Baduy bertujuan untuk menegakkan norma-norma dan aturan yang telah disepakati oleh masyarakat Baduy, dengan cara yang tidak bersifat balas dendam, tetapi lebih pada mendidik dan memperbaiki kesalahan individu agar tidak mengganggu kedamaian dan keharmonisan komunitas. Di sini juga ada tujuan sistem hukum pidana di Indonesia.
Tujuan dari sistem hukum pidana di Indonesia adalah untuk melindungi masyarakat, memberi keadilan dengan sanksi yang sesuai, mencegah kejahatan, menjaga keseimbangan sosial, dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini dilakukan dengan menegakkan hukum agar setiap individu tidak bertindak sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat. Penjelasan selanjutnya yaitu sistem pemidanaannya, yang dimana pada sistem hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan di Indonesia ini diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pemidanaan ini bertujuan memberikan keadilan, perlindungan, dan efek jera melalui sanksi seperti penjara, denda, atau hukuman mati. Proses penegakannya melibatkan aparat hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dengan prosedur hukum yang sah dan formal melalui pengadilan. Sedangkan pada sistem hukum pidana adat di Baduy ini, sistem pemidanaannya berlandaskan norma-norma lisan yang diwariskan oleh turun-temurun. Pemidanaan ini bersifat restoratif, bertujuan memulihkan hubungan sosial dan menjaga harmoni komunitas. Sanksinya berupa ritual adat, denda bara, pengasingan sementara, atau tugas tertentu yang diputuskan oleh puun atau tokoh adat melalui musyawarah. Selanjutnya, dasar hukum sistem pidana di Indonesia. Yang pertama yaitu KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, mengatur tindak pidana, jenis kejahatan, dan sanksi bagi pelaku. Yang kedua yaitu KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mengatur prosedur penanganan kasus pidana dari penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, serta hak terdakwa dan korban. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, mengatur pembinaan dan rehabilitasi narapidana di lembaga pemasyarakatan. Yang keempat yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, mengatur tindak pidana tertentu seperti korupsi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang terorisme dan narkotika. Berikutnya, dasar hukum sistem pidana di adat Baduy. Dasar hukum pidana di adat Baduy ini berlandaskan pada norma-norma lisan yang diterima secara turun-temurun dalam masyarakat Baduy, bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kelestarian adat. Pidana di adat Baduy ini memberikan sebagai sanksi atas pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial dan kesusilaan, berupa tindakan seperti ritual, pembersihan diri, pengasingan sementara, atau tugas tertentu. Tujuan utama dari pidana adat ini adalah memulihkan hubungan pelaku dengan masyarakat dan mengembalikan perdamaian dalam komunitas Baduy. Selanjutnya, prosedur dan penanganan kasus. Pada sistem hukum pidana di Indonesia ini, sistem hukum pidana di Indonesia dalam penanganan kasusnya mengikuti prosedur yang ketat, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Proses ini dilakukan oleh aparat hukum negara seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sedangkan pada sistem hukum pidana adat Baduy, proses dan penanganan kasusnya ini diselesaikan melalui mekanisme adat yang melibatkan ketua adat dan kepala kampung. Tidak ada proses formal seperti pengadilan, tetapi lebih bermusyawarah untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial. Penjelasan berikutnya, penerapan dan kekuatan hukum. Pada sistem hukum pidana di Indonesia ini, penerapan hukum bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Pelaksanaan sanksi pidananya dilakukan oleh negara melalui lembaga peradilan yang sah. Sedangkan pada sistem hukum pidana adat ini, penerapan sistem hukum pidana adat di Baduy ini, penerapan hukumnya lebih bersifat lokal dan hanya berlaku di dalam komunitas adat Baduy. Hukum ini tidak diatur oleh negara dan pelaksanaannya bergantung pada konsensus serta otoritas ketua adat, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat di luar komunitas Baduy. Selanjutnya, hak terdakwa dan korban. Pada sistem hukum pidana di Indonesia, terdakwa memiliki hak untuk didampingi pengacara, hak untuk membela diri, dan hak atas
proses pengadilan yang adil. Sedangkan pada korban juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi jika diperlukan. Sedangkan pada sistem hukum pidana di adat Baduy ini, hak terdakwa dan korban lebih bersifat moral dan sosial. Pelaku dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya melalui proses adat, dan korban biasanya terlibat dalam penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Baik, di sini ada contoh kasus sistem hukum pidana di Indonesia. Kasus posisinya, Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, terjerat kasus korupsi pengadaan bantuan sosial Bansos pada COVID-19. Ia terdakwa menerima suap sebesar 32,4 miliar dari vendor pelaksanaan Bansos. Proses hukum ini dimulai dari penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Diikuti penuntutan di pengadilan dengan dakwaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan Juliari bersalah dan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, denda 500 juta, serta uang pengganti sebesar 14,5 miliar. Setelah putusan ingkrah, hukum dijalankan di Lapas Sukamiskin. Analisis sistem hukum pidana di Indonesia ini pada kasus di atas, kasus ini mencerminkan 3 elemen utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Substansi hukum terlihat dalam penerapan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Struktur hukumnya melibatkan lembaga seperti KPK, Jaksa, dan Pengadilan Tipikor yang menjalankan fungsi penegakan hukum. Budaya hukum ini ditunjukkan melalui dukungan masyarakat terhadap transparansi dan pengawasan proses hukum. Sistem hukum di pidana Indonesia ini menunjukkan upaya serius dalam menangani kejahatan berat seperti korupsi, meski tetap menghadapi tantangan dalam pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Selanjutnya di sini ada contoh kasus sistem hukum pidana di adat Baduy. Kasus posisinya, seorang warga Baduy dalam melanggar aturan adat dengan pindah keluar wilayah adat dan menggunakan teknologi modern seperti ponsel. Pelanggaran ini dianggap melawan tradisi sehingga ia dikeluarkan dari komunitas Baduy dan statusnya berubah menjadi warga Baduy luar. Sanksi ini diterapkan melalui musyawarah adat oleh para pemimpin atau yang disebut dengan puun tanpa melibatkan hukum negara. Selanjutnya di sini ada analisis contoh kasus sistem hukum pidana di adat Baduy. Sistem hukum pidana di adat Baduy ini berbasis aturan tradisional yang dijalankan oleh pemimpin adat dengan tujuan menjaga harmoni komunitas. Sanksinya bersifat sosial dan moral, menekankan ketaatan pada tradisi. Kasus ini juga menunjukkan bahwa hukum adat tetap eksis sebagai bentuk pengaturan lokal, meskipun pengakuannya di bawah hukum nasional terbatas. Demikianlah penjelasan dari saya tentang sistem hukum pidana adat Baduy dan sistem hukum pidana di Indonesia. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.